Saatnya istirahat. Udah game. Ribet kamu sama aja. Sorry lah, nggak sengaja. Makanya jangan bola di kelas. Nggak Jam dulu dong. Buku yearbook kita udah selesai. Jangan lupa ya diambil di meja piket guru. Emang iya? Iya. Maaf kak, aku lagi buru-buru. Ya, kamu lain kali hati-hati ya. Iya kak, lain kali hati-hati. Makasih banyak kak. Tuh kan ada yang ketinggalan. Ini kok familiar ya? Bukannya handicam ini punya Bayu? Iya, itu punyanya Bayu. Kalau nggak salah tadi ngabar kita juga adanya Bayu, guys. Iya kak. Oh, pantesan handicam ada sama dia. Aku jadi ingat masa-masa gimana Bayu suka pakai handicap ini untuk ngerekam kenangan kita loh dari kelas 10. Ingat nggak? Ya, aku jadi kangen semasa itu deh. Aku jadi penasaran deh. Kok ada yang aneh? Kenapa El? Mau lihat juga dong. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika.
kesepian menyerang diriku. Gak enak badan rasa tak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat arti, istimewa di hati. Rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing. Ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Ayo kita ngawancari anak kelas 12. Ngapain ngawancari mereka? Masa gak ingat sih, ayo. Hai kakak-kakak. Hai semuanya. Halo. Bisa perkenalkan nama dan juga kelasnya, Kak? Perkenalkan, aku Ori dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama aku Jojo dari 12 MIPA 1. Perkenalkan, aku Putri dari kelas 12 MIPA 1. Kami dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Glenn Aldi. Nama saya Timothy Stephen Siombing. Nama saya Zephania Dwiki Maisa. Dan saya Kemas Hadi Rangganayar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Saputra, saya dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama aku Pustika Leticia Geisara 2 dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama aku Nurlaili Askia dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli Hakim dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Prayoga Kurniawan dari kelas 12 MIPA 4. Nama saya Kresnanta Putra, 12 MIPA 4. Nama saya Rafael Krisdaniban dari 12 MIPA 4. Harus bergerak coba. Udah, lanjut. Perkenalkan, saya Muhammad Davin Wijayadi, bisa dipanggil Anies Baswedan dari kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, saya Najwa Rafa Hamzah dari kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Alza Anidia, saya dari 12 MIPA 5. Halo, aku Nela dari 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faraldira Putra dari kelas 12 MIPA 6. Nama saya Nirvana Klandesta dari 12 MIPA 6. Nama saya Hagi Nathaniel, saya dari 12 MIPA 6. Nama saya Doni Siregar dari 12 MIPA 6. Perkenalkan, nama aku Viviana Lesabila dari kelas 12 MIPA 7. Aku Yonatan dari kelas 12 MIPA 7. Kalau saya Rafaelis Garcia dari 12 MIPA 7. Perkenalkan, nama aku Cici, aku dari 12 MIPA 8. Halo, nama aku Abil dari 12 MIPA 8. Halo, aku Riko Fatintaki dari kelas 12 MIPA 8. Halo, nama aku Artika Harti, aku dari 11 IPS 1. Halo, nama aku Azaria Elvian Pengembunan, bisa dipanggil Elo. Nah, aku dari kelas 12 IPS 1 juga. Perkenalkan, nama saya Jojon dari IPS 2. Nama saya Ayeng, biasa dipanggil Destian Alvaro, guru-guru. Saya dari IPS 2, kelas 12. Perkenalkan, nama saya Ade Korando, biasa dipanggil Niel dari 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Biara Fastepo, biasa dipanggil Biel dari IPS 2. Perkenalkan, nama saya Mageri Gian Zulkarnain, bisa dipanggil Gary atau Gian atau Demian Cooper atau Sang Raja atau Kevin Sanjaya atau Paduka Raja atau lanjut Ger. Lanjut. Yang mulia. Pangeran. Perkenalkan, nama saya Seto Saputra Justin. Panggilannya Justin biasa. Perkenalkan, nama saya Yeri Saron. Lihat kamera siapa ya? Yang biasa dipanggil Yeri. Perkenalkan, nama saya Arjuna dari kelas IPS 3, 12 IPS 3. Nama saya Roland Agustin Aldriel dari kelas 12 IPS 3. Siapa dulu nih? Halo guys, perkenalkan, aku Kiki dari 12 IBB. Dan aku Deborah Heran Hapusi Manjuntak dari 12 IBB juga. Kapan sih momen terbaik atau tak terlupakan selama bersekolah di Semarang? Momen terbaik kalau aku mungkin pas megang event gak sih, Smart Fest? Tuh, banyak banget event-event. Kayak waktu itu ada Smart Fest, Victoria Art. Terus seru itu banget. Intinya di Gen 38 doang. Ya, di Gen kami. Di Gen 38.
Pas Agustusan kemarin sih, soalnya kan ada ikut lomba kan, jadi kayak ada kerja sama tim. Apa ya, momen yang tak dilupakan ya? Momen tak dilupakan sih sebenarnya kalau untuk di lingkungan sekolah sendiri pas CM sih. Ya kelas kami 2 kali ikut CM, 2 kali juga dibantai sama adik kelas lagi. Pas Badang sama CM sama Victory Art. Jadi panitia perlengkapan dan acara. Pas lagi Hutsmada kayaknya. Hutsmada tahun berapa, Rap? 2022 kalau nggak salah. Ya, 2022. 2023. Ya. Wajar tuang. 2021 salah. Ya, 2021. Itu momen terbaik sih menurutku karena awal-awal juga 2022. Ya, 2022. Oh ya kan ini 2024 ya. 2022. Nah, itu pas 2022 Hutsmada. Itu kenapa aku bisa bilang momen terbaik? Kenapa? Karena banyak lah kejadian-kejadian pas Hutsmada tuh. Jadi kami dulu sedikit cerita. Pas kami lagi eval. Ya, lagi eval, terus tiba-tiba ada murid. Kak, tolong Kak, katanya. Kenapa Dek, kataku. Itu Kak, belakang Kak. Tahu kan kebab burger di belakang kantin 1? Itu terbalik. Ketindih motor orang ketindih. Nah itu ketindih kan, pecah kacanya. Yaudah, jadi kami yang osis ini dipanggil buat ngebantu belakang. Terus besoknya yang punya warung marah. Ini kenapa ini? Minta ganti rugi. Iya, ganti rugi. Siapa yang maling ini? Terus aku ngomong, kena angin Pak. Angin mana yang bisa dorong gerobak segede ini? Ya udah, kataku, kalau mau nggak percaya silahkan sampean cek CCTV Pak. Pokoknya banyak kejadiannya. Sebenarnya nggak cuma itu sih. Apalagi kami 3 kan panitia kan. Jadi banyak lah. Mungkin yang paling asik itu pas kita masih kelas 10 lah aja. Ya pas kami kelas 10 tuh momen-momen kocaknya banyak. Pas 12 juga rame. Momen-momen sering bolos. Kalau momen funnya, kalau misalkan kita tiap event kayak Smart Fest atau Victoria. Ya itu paling asik tuh. Terus juga paling seru waktu study tour sama Jusma waktu kelas 10 itu juga asik. Kita kebasakan, kita bawa di Terus setelah itu ya tadi kayak yang dibilang NJ, event-event kayak Smart Fest, Victoria Art itu kekeluargaannya dapat banget. Jadi kayak ya hasta lapor 38 lah. Momen-momen tuh pasti banyak loh. Kita tuh kan 3 tahun loh di Semada. Ya enggak teman-teman? Betul. Ya, tapi kalau yang paling enggak terlupakan bagi aku, mungkin bagi teman-teman yang lain beda tuh waktu jalan-jalan kami sekalasan sih. Enggak sih, hampir sekalasan lah. Tuh enggak terlupakan. Terus ya ngelihat muka dia enggak terlupakan. Ya, kayak kata temanku tadi, pas kami jalan-jalan hampir sekalasan. Di situ yang momen-momen paling best pas kami jalan-jalan di Banjar itulah. Momen terbaik yang nggak bakal bisa kelupaan sih. Tentunya pas kami di kelas bercanda bareng, nyanyi bareng, ngomong bareng, ngobrol, foto bareng segala. Sama pas foto yearbook juga banyak kejadian lucu yang selalu diingat juga. Sedih bareng juga. Ya pokoknya banyak banget. Pasti selama di kelas. Buat aku momen terbaik selama sekolah di Semada itu waktu Smart Fest sama yang kemarin itu ya, yang terakhir yang ada Semada Victoria. Ya, Semada Victoria. Itu tuh bener-bener kayak rame banget, terus ditambah apalagi Semada kan dua-duanya juara basket ya. Jadi menurut aku itu karena aku ya suka di momen itu. Ya kalau aku juga sama. Untuk event yang pernah aku pegang di Semada ini salah satu 2 yang terbesar yaitu Smart Fest dan Semada Victoria. Dari situ juga aku memulai journey, memulai kehidupan baru juga. Terlebih lagi setelah Victoria selesai. Kalau dari aku kayaknya nggak ada sih. Keren aku banget. Aku pas studi tour. Emang kamu ikut? Ikut studi tour Jusma. Terus kami tidurnya di perpus rame-rame. Terus sama ini sih, Semada Victoria Art. Walaupun hujan, itu hujan ya? Itu yang Smart Fest. Oh, itu yang Smart Fest. Ya, yang Smart Fest. Walaupun hujan tapi tetap
paling berkesan. Yang paling berkesan di mana saat teman-teman kami main motor cross lah di desa, terus membuat bulatan-bulatan, terus hampir sekelasan dipanggil ke BK semua. Seperti berkumpul bareng teman, main kartu, main game misalnya. Itu sih kenangan yang tak terlupakan. Momen terbaik tuh ya kayak kataku tadi pas kelas 11. Pas kelas 11 tuh banyak sekali momen-momen yang seru banget terjadi di kelas 11. Kayak teman-teman kami tuh kan jadi lebih bonding, lebih terikat gitu. Kan kelas 10 tuh gara-gara kami Covid yang gak tatap muka tuh, jadi kami tuh kurang komunikasi. Kalau buat saya sendiri momen kocaknya itu pas saya itu kalau nggak salah tanggal 16 2023, lupa bulan apa, Mei atau ya pokoknya pada saat itu saya kan jam 11 tuh, itu tuh jam kos. Nah pada saat itu jam kos itu ke kantin desa. Nah setelah itu kan teman-teman pada ngumpul tuh, tapi saya dari kelas dulu kan lari-lari tuh ke kantin desa. Lalu dengan anehnya saya parkur gitu kan, manjat tembok kantin, habis itu jatuh gitu gara-gara kesandungan gitu, waduh kesandung terus kebalik gitu, waduh alhasil tangan saya patah. Momen terkocak selama di SMA apa? Yang kocak-kocak. Oh ini nih, kami pernah di Hamuk ya guys ya, sama ibu dititlah nanti. Kami pernah dibilang kurang ajar gara-gara temen aku lari-lari dari bawah teriak gonggong lah. Ya, dan itu nggak sekali aja. Ya, dan kami diancam nilai kami tidak. Tapi kami masih santai kuy. Kami masih bisa memang ketawa. Terbukti nilai kita Tapi kami santai, itu menurutku paling kocak ya, daripada yang lain. Kalau aku lah paling kocak tuh ketika situ kan biasanya ada tai kucing kan. Nah tai kucing itu ada salah satu teman kami dipeperinnya tai kucing itu di kursi di bawah DPR. Ya kalian hati-hati guys. Jadi pas ada orang duduk kayak ya pas ada orang duduk auto kena itu ya itulah. Guys, tambahan ya, hati-hati kalau di DPR karena suka ada yang naruh upil please di DPR, di bawah meja DPR. Di bawah permen karet juga sering. Maling mangga di desa, naik ke atas gerobak terus dikejar sama pedagang. Dikejarnya pakai motor sampai kayak ditabrak-tabrak. Kalau kamu apa? Apa ya? Aku nih banyak mikir dulu. Momen apa yang paling seru gitu dari kelas 11 juga sih paling banyak. Karena kalau kelas 10 memang itu tadi kata Vicky kan kita belum terlalu terasa. Terus kalau kelas 12 kita sibuk kayak persiapan kita mau ujian segala macam. Ya memang kelas 11 itu pokoknya kalian nanti khususnya yang kelas 10 nih ya, nikmatin masa-masa kalian kelas 11 karena itu masa-masa paling emasnya di SMA. Ngejalin teman pas di WC gitu. Kayak pas dia dalam WC kita tutupin pakai tong sampah atau apa gitu. Terus divideoin. Dulu boleh. Kocak, saya pernah manjat pagar paling belakang di sekolah sana yang dekat lampu merah tuh. Yang tinggi itu loh guys. Itu fun fact-nya sisa 3 orang, yang lainnya sudah lolos. Karena pagarnya tinggi banget loh. Jadi 2 orang tuh udah turun. Aku nggak jadi turun karena takut patah kaki. Tinggi nih. Bengkem ya. Ini lanjutannya guys. Waktu itu kan kita tuh bolos sebenarnya 11 orang, tapi itu yang ketahuan tuh 2 orang. Terus tuh yang sisanya tuh dikejar-kejar satpam, Pak Wilman. Kenapa jadi ketahuan gara-gara tasnya ketinggalan? Maaf ya Bapak Wilman, kalau Bapak nonton ini tas ketinggalan, HP ketinggalan. Mohon maaf ya. Terus kalau aku pas pelajaran Bu Ari kan gak suka minyak kayu putih. Terus kami itu ini minyak kayu putih, kami kelilingin satu kelas biar bawa minyak kayu putih. Terus ibunya tetap ngajar sih. Terus ibunya kayak gitu. Pas bolos sih dikejar-kejar Wilman lu. Dan sekarang dia berteman sama Wilman. Kenapa ke bawah?
mungkin yang terlucu ya waktu itu Yoga sama Rapa nabrak tenda PMR. Itu langsung anak-anak PMR tuh langsung jadi siomay anjir. Jadi itu pas kapan Rap rasanya? Pas meeting lah. Pas Smada. Pas kebakaran. Itu ya pas Smada. Ya. Jadi pas Smada nih penambahan ya. Cerita tambahan. Jadi ya. Bisa dilihat kan paping-paping di sini kan belum ada paping ya kan dulu. Jadi zaman pasir-pasir. Jadi PMR tuh bangun tenda di sini. Bangun tenda. Aku tuh mau ngarah ke sekre. Ya. Ya. Tiba-tiba nggak lihat orang ada tali putih. Yaudahlah, aku tabrak tenda PMR tuh. Jatuh tenda PMR-nya roboh adalah. Kami juga kelempar. Itu sih momen itu sih banyak sih sebenarnya kenangan di Smada nih. Tapi ya itulah gambar. Ya itu salah satunya lah. Ya yang pastinya pas jam kos itu banyak yang bercanda-canda jadi itu kayak seru banget. Paling kocak di situ. Iya. Kalau itu mungkin lebih ke kayak sama anak-anak kelas gitu sih, karena anak-anak kelas tuh kadang ada aja tingkahnya. Jadi ya itu sih yang momen terkocak tuh. Apalagi kalau misalkan pas kayak kita nih sekarang lagi latihan-latihan buat uprak kan. Nah, di situ kocaknya pasti pas lagi latihan hari itu ada aja kelakuannya. Jadi jadi itu sih momen terkocak buat kita. Dan pesannya untuk Smada dan juga pesan untuk guru-guru Smada apa aja? Kalau kesannya di Smada sih banyak banget ya. Khususnya dari pendidikannya itu bagus banget. Mana Smada kan yang kita tahu kan akreditasinya A. Karena itu juga fasilitas yang diberikan juga bagus. Dan dari aku kalau untuk guru-guru Smada, khususnya guru biologi, makasih banget udah ngajarin kami dari yang awal yang nggak paham jadi mengerti apa yang dijelaskan. Banyak ya kesan-pesannya di bersekolah selama 3 tahun dari kelas 10, 11, dan 12. Banyak pengalaman yang bisa dicapai, pencapaian yang bisa diraih, begitu ya, barangkali baik susah maupun senang. Kalau suka duka pasti ada ya. Tapi kita mau terima suka duka itu dengan sukacita, dengan hati yang lapang gitu. Soalnya ya bayangin sangat banyak sekali terutama kegiatan-kegiatan di sekolah ini yang membantu untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas siswanya. Seperti kita tahu ada ekstrakurikuler kan, baik itu akademik dan non-akademik, sehingga itu juga bisa berprestasi baik di kancah kabupaten kota, nasional, sampai ke internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku bisa menemukan banyak hal baru yang menurut aku itu aku keluar dari zona nyaman aku, ketemu orang-orang yang beda dengan mindset aku yang selama ini aku pikirin, kayak beda-beda frekuensi lah. Terus aku ketemu guru-guru juga yang bisa mendidik kita dengan caranya sendiri gitu ya, keren-keren lah ya. Dan di SMA ini juga aku bisa menemukan gimana kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Ya benar. Kalau untuk kelas 10 kemudian kayak kan kami daring. Nah, kalau bisa tuh dulu tuh nggak usah daring-daring, nggak usah ada sesi-sesi gitu lah. Jadi biar seru, biar kompak. Biar covid banget. Nggak mau temenan sama orang saya. Jangan jadi inti kelas. Itu juga. Jangan berteman sama orang boketek. Jangan jadi panitia itu ya, jadi kayak ketua panitia di kelasnya gitu ya. Jangan. Jangan jadi pengurus deh. Oke, kesanku pertama yang pasti Smada itu nggak mengecewakan ya. Karena sekolah ini adalah sekolah impian dan sekolah SMA terbaik di Palangkaraya. Kalian nggak bakal kecewa pokoknya masuk sini. Tumben benar ngomong. Terus ya benar lah, karena sih paling bagus, Cok. Untuk pesannya apa ya, kalian harus jangan apa sih pokoknya jangan pernah buat nama sekolah ini turun, buat nama sekolah ini naik terus. Hah? Terus apa sih, gimana sebut? Kamu juga rasanya sekolah di sini biasa aja, kayaknya kayak di sekolah-sekolah pada umumnya aja sih. Cuman enaknya banyak jam kos doang, banyak libur, banyak event-event gak kayak sekolah lain kan. Ya semoga SMA 2 kedepannya bisa semakin jaya, semakin maju,
mungkin standarisasi pendidikannya semakin ditingkatkan sehingga bisa mencetak generasi-generasi bangsa yang bisa bersaing lah di dunia luar. Kalau untuk angkatan kami, angkatan 38, semoga 38 terus berjaya bukan cuma di Semada, tapi setelah kita lulus juga tetap jaya, kekeluargaan kita tetap terjalin ya teman-teman semua. Pokoknya hasta la Victoria, sempre por Semada dan sempre por 38. Jaya selalu bersama Semada. Diberhentikanlah bolos-bolosnya kan. Jangan lepas kopling orang. Terus Jangan nyopot kopling orang. jangan nyopot kopling orang kan. Janganlah nakal pokoknya. Terus ya jangan manjat pagar. Terus janganlah datang terlambat juga. Terus Gabung geng-geng terlarang. jangan gabung geng-geng terlarang. Terus pesan untuk guru, terutama untuk Pak Rudi sama Bu Yosa, makasih sudah mendidik saya. Semoga Semada makin jaya aye. Semoga ada jaringan. Semoga kelasnya nggak panas. Semoga kursi mejanya nggak goyang-goyang lagi, diganti. Ya, pesannya untuk Semada, semoga bisa lebih sukses dan lebih bagus saat kami lulus nanti mungkin. Lalu untuk guru, terkhusus untuk Pak Rudi, beliau sangat baik dan pelajarnya sungguh-sungguh asik pada saat diajar dulu. Terima kasih juga untuk Semada sudah memberi banyak kenangan yang indah di sini. Kesannya untuk bersekolah di Semada selama 3 tahun ini ya lumayan oke. Cuman kenapa setiap kami mau lulus ada aja fasilitas yang tambah bagus gitu ya. Agak bikin iri juga nih, seperti ring dan paving ini kenapa nggak dari kelas 10 aja gitu. Cuman nggak apa-apa. Nggak, ya, ini tidak bermaksud untuk ngejudge atau apa. Terus pesannya untuk Semada kedepannya bisa lebih oke lagi, bisa mantep lagi. Pesan untuk guru-guru Semada. Pesan untuk guru-guru Semada mungkin lebih semangat lagi mengajar murid, lebih sabar lagi, dan lebih inovatif lagi ke depannya. Kalau dari aku sendiri, kalau untuk teman-temanku, mudahan kalian sukses dan ke depannya kalau kita ketemu lagi, kita udah menjadi lelaki yang mapan, udah kece, gacor, udah menjadi siswa IPS yang sukses. Dan ini adalah sekolah terbaik yang pernah saya tempati. Semada memberikan kesan yang terbaik buat saya sendiri, buat guru-guru. Terima kasih telah mengajari kami selama 3 tahun ini, karena tanpa kalian kami bukan apa-apa. Guru favoritnya, guru favorit aku Bu Ari imut, gemoy. Bu Yosa dan Pak Rudi. Kalau aku guru favoritnya Pak Rudi dan Bu Nunung. Bu Nunung juga favorit. Oke. Kalau aku Bu Suci. Wah, Bu Suci favorit banget itu guys. Kalau aku jujur aku sayang banget sama Pak Rudi, Bu Yuli, Bu Lis. Guru terfavorit saya Bu Yosa. Oke, guru terfavorit aku Ibu Eti. Kalau aku Pak Nyoman. Papanya sendiri guys. Bu Rami hati. Ya, gila Bu Rami. Love banget sama Bu Rami ya, aku suka sama Bu Rami. Gila karena nilai karena nilai adminku sangat terbantu karena dia. Kalau nggak ada dia mungkin jelek nilaiku guys. Iya Bu Yosa. Bu Yosa guys, aku suka Bu Yosa karena Bu Yosa tuh tegas dan juga dia tuh sayang sama murid-muridnya. Jadi kalian jangan pernah kalau di mana Bu Yosa tuh jangan anggap Bu Yosa tuh benci sama kalian. Bu Yosa tuh sayang sama kalian, tau nggak? Kami aja boleh tidur di ruang asek biasa. Saja sih suka dan duka yang kakak-kakak rasakan selama ada di sekolah. Ya, bisa Putri jawab. Kalau suka dan dukanya, mungkin kalau dukanya upacara panas banget. Sama kayak hari ini ya, panas, hari ini payung. panas. Kalau sukanya Terus bentar, apa? Dukanya Duka gurunya masih- kadang mut-mutan, kadang bisa baik, kadang bisa galak. Namanya juga manusia ya, kita juga mut-mutan, gak apa-apa guys. Kami maafkan. Terus kalau sukanya mungkin jam kos kali ya. Kalau jam kos tuh emang bisa dari pagi, saya pulangan tuh Sampai emang jam pulangan kos full tidur kadang. Betul. Tidur di belakang. Tidur di belakang, betul. Sampai kadang ada pernah bawa kasur, kayak kasur gitu. Sukanya pas jam kos sih, pas jam kos. Soalnya pas jam kos tuh bisa mabar bareng, nonton bareng gitu. Nah, dukanya kemarin
pas COVID sih, pas COVID. Jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Jadi harus online gitu. Sukanya yang pertama itu kami bisa telat masuk ke sekolah. Sukanya bisa bolos sih. Betul. Dukanya? Kalau dukanya guru masuk konten. Itu dukaku pas terakhir kali ngelihat almarhum Pak Mirazul. Nah itu pas beliau upacara masih sehat-sehat loh. Tiba-tiba jam 10-nya bapaknya dikabarkan sudah meninggal karena serangan jantung. Itu sih kalau aku yang duka. Karena kebetulan juga sih pas itu juga bapaknya terakhir kali juga salam sama aku. Bapaknya baik banget sumpah. Kalau sama aku lah. Apa sih? Nah, Sukanya mana sukanya? kalau sukanya kebanyakan sih kalau bilang sukanya. Mungkin ya suka pas pelajaran jam kos mungkin. Iya. Kalau dari aku sendiri, kalau sukanya jujur waktu di part aku spend time sama anak-anak Jusma. Di situ tuh kayak berasa fun banget. Kalau dukanya mungkin karena sebentar lagi kita mau lulus. Dan juga Semoga lulus ya. ini kan Capsy kita kemarin meninggal. Iya, meninggal tuh. Suka tuh apalah. Aku ketemu teman, mungkin bisa main. Kalau dukanya tuh pramuka wajib. Biasa juga sering naik motor. Sebenarnya kalau dibilang dari kelas 10 sih, kami kan kelas 10 itu awalnya COVID ya, jadi mungkin nggak terlalu berkesan. Tapi dari kelas 11 dan 12 kelihatan banget kalau sukanya adalah ketemu teman-teman di Semada, dan juga Semada kan termasuk salah favorit ya, jadinya bangga juga untuk masuk di Semada ini. Kalau dukanya yang kami rasakan sekarang adalah karena kami udah kelas 12, jadi udah mikirin mau lanjut ke kuliah ataupun kerja gitu. Jadi udah sibuk sama masing-masing, dan sedihnya ya bakal berpisah sama teman-teman yang udah dikenal 3 tahun gitu. Kalau dari aku cuman suka duka itu karena aku anak baru di sini, cuman beberapa bulan di sini, jadi sukanya itu sama yang kayak dibilang Kak Cici, mempunyai banyak teman. Mungkin dukanya di sini cuman sebentar ngerasain sekolah di SMA 2 Palangkaraya. Sukanya dulu guys. Suka dulu. Duka dulu nggak sih? Oh ya. Teman-teman nih. Dukanya kami kehilangan kepala sekolah kami yang telah meninggal, yaitu Pak Mirazul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat turut berduka cita. Karena orangnya sangat baik sekali. Maju, kami masih ingat Bapak. Dan juga kami yang kedua, kami guru kami Bu Sri. Ya. Guru kesayangan kami itu pensiun. Terakhir kesedihan kami adalah kami mau lulus. Untuk sukanya ya pertama sih waktu jam kos ya, karena ya jam kos enak, bisa diisi oleh bermain dengan teman dan juga berkumpul dengan teman. Kalau untuk dukanya sih saya rasa kalau misalnya dalam satu hari itu dari jam pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir gitu full gurunya masuk. Kenapa El? Apa yang kamu lihat? Aku ngeliat kenangan-kenangan manis kita dari kelas 10 sampai sekarang. Gak apa-apa El, namanya juga hidup. Aku bersyukur kok bisa ketemu kamu dan teman-teman lainnya. Walaupun nanti kita akan berpisah, tapi kenang-kenangan itu yang akan mempersatukan kita. Makasih ya Wawa. Iya.